ya. Di sini ada bilangan, ya. Ini menghadap ke kanan. Ketika bilangan itu bernilai positif, di sini artinya maju, dan ketika bilangan itu bernilai negatif artinya mundur. Dan ketika bilangan itu bernilai 0, maka artinya diam. Jadi selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel YouTube kakak ya, di Putra Official. Pada kali ini ya kakak akan menjelaskan ya terkait materi yaitu bilangan teman-teman. Nah teman-teman pasti sudah tidak asing ya mengenai bilangan itu seperti apa. Ya bilangan itu ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan asli, kemudian ada bilangan yang berdasarkan operasi pecahan, pengurangan, pembagian ya teman-teman. Baik, nah apa saja yang akan kita bahas terkait di bilangan ini? Nah, bilangan ini ya sesuai dengan peta konsep yang akan kita bahas itu terdiri dari 3 teman-teman. Nah, kakak nanti akan menjelaskan terkait yang pertama yaitu bilangan bulat dan operasinya, kemudian bilangan berpangkat bulat, kemudian yang ketiga itu pecahan dan operasinya. Jadi di bilangan ini ya, itu ada subbabnya 3 subbab ya teman-teman. Nah, dari 3 subbab ini itu juga muncul beberapa indikator teman-teman. Di mana pada bilangan bulat dan operasinya nanti juga akan kita bahas indikator yang pertama terkait bilangan bulat berdasarkan konsep muatan, kemudian yang kedua terkait bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, kemudian untuk pecahan dan operasinya ya ada beberapa indikator juga yang akan kita bahas yaitu terkait konsep pecahan dan operasi pada pecahan, teman-teman. Nah, pada kali ini ya kakak akan menjelaskan ke subbab yang pertama terlebih dahulu, di mana kakak nanti akan menjelaskan terkait bilangan bulat berdasarkan konsep muatan dan bilangan bulat pada garis bilangan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dari gambar ini ya. Kakak akan menjelaskan. Nah, apakah teman-teman itu bisa melihat ya gambar di samping kiri ini, di mana alat ukur suhu atau termometer ya teman-teman digunakan untuk mengukur suhu. Ada termometer untuk mengukur suhu tubuh dan ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Nah, termometer pada gambar sebelah kiri ya teman-teman bisa dilihat ya pada sebelah kiri ini menunjukkan bahwa bilangannya itu yaitu 22 derajat Celcius. Nah, artinya suhu udara di daerah tersebut adalah 22 derajat Celcius ya atau 22 derajat di atas 0, teman-teman. Nah, pada termometer bilangan yang bisa digunakan adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat merupakan bilangan yang dapat bernilai positif ya, 0 atau negatif, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat jika ini di atasnya 0 ya, ini kan berarti bilangannya bernilai positif. Kemudian jika di bawahnya 0 ini termometernya artinya bilangan bernilai negatif. Nah, sedangkan sebelah kanan ya atau sebelah atas bilangan 0, maka bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri atau di bawah bilangan 0 pada garis bilangan, teman-teman. Nah, dengan demikian termometer pada gambar sebelah kanan di sini ya, teman-teman, menunjukkan bilangan yaitu minus 17 derajat, teman-teman. Nah, artinya suhu udara di lingkungan tersebut adalah minus 17 derajat Celcius atau 17 derajat di bawah 0. Nah, sampai di sini paham ya, teman-teman, terkait hasil observasi untuk bilangan ya. Jadi untuk bilangan bulat itu ya bilangan yang dapat bernilai positif, 0 atau negatif ya. Baik. Nah,
kita akan bahas terkait di subbab yang pertama ya, yaitu bilangan bulat dan operasinya, di mana indikator yang akan kita bahas ya atau anak subbabnya itu bilangan bulat berdasarkan konsep muatan. Nah, menurut ilmu pengetahuan alam ada sebuah benda kecil yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, benda kecil yang bermuatan positif disebut proton dan yang bermuatan negatif disebut elektron. Betul. Nah, jika sebuah proton dan sebuah elektron bertemu, maka kedua benda tersebut akan menjadi netral atau tanpa muatan, teman-teman. Kenetralan juga terjadi jika muatan positif dan negatifnya sama banyak. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini, teman-teman, ya. Di mana jika di sini ya, di sini ada tadi ya, jadi di sini ada positif dan negatif. Nah, kemudian di sini positif ketemu negatif. Yang ketiga kalinya juga sama ya. Positif ketemu positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, hasilnya 0. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini ya dari hasil akhirnya di mana positif ketemu negatif sama dengan 0, positif ketemu negatif sama dengan 0, sehingga nilai positifnya ada 2. Begitupun juga yang bawah. Jadi di sini positif 2 dan yang di bawah ini negatif 2 karena untuk positif ketemu negatif itu hasilnya 0, teman-teman. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Perhatikan bahwa 0 diperkirakan sebagai kumpulan kosong atau tanpa muatan atau muatan positif dan negatif yang sama banyak, teman-teman. Sementara 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan positif sebanyak 2 satuan ya, atau kumpulan muatan positif 2 satuan lebih banyak dari muatan negatifnya. Nah, berikutnya negatif 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan negatif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan negatif 2 satuan lebih banyak dari muatan positifnya. Jadi artinya di sini ya, di sini nilai negatifnya ini dia lebih banyak dari muatan positifnya. Yang di sini ya nilai muatan positifnya ini lebih banyak dari muatan negatifnya. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya. Jadi tadi ya di di bilangan bulat berdasarkan konsep muatan itu nanti dibagi menjadi beberapa ya, ada 3 ya. Ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, teman-teman. Di sini yang akan kita bahas terkait penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat terlebih dahulu, di mana ya ada tipe soal penjumlahan dan pengurangan serta permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pemecahan tersebut ya. Ketiga tipe soal tersebut yaitu terdiri dari digabung ya, kemudian diambil tapi barangnya tidak ada. Kemudian diambil tetapi barangnya kurang, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, teman-teman. Di mana ya negatif 5 ditambah dengan positif 3 sama dengan titik-titik ya. Nah, di sini kakak akan bantu jelaskan ya untuk jawabannya. Nah, perhatikan bahwa ya untuk min 5 ditambah dengan 3 itu dibaca dengan negatif 5 digabung dengan positif 3 ya. Kalau dalam konsep muatan. Peragaan yang sesuai adalah seperti berikut, teman-teman. Di sini ya, di sini ada negatif 5 ya, negatifnya totalnya ada 5. Nah, ketika negatif totalnya ada 5 ini digabung dengan positifnya 3 ya. Nah, hasilnya adalah di sini negatif ketemu positif 0, negatif ketemu positif 0, negatif ketemu positif 0 ya. Sehingga hasilnya di sini muatan negatifnya itu sebanyak 2 kali ya. Jadi negatif 2. Nah, jadi muatan negatifnya itu lebih banyak dari muatan positifnya, teman-teman. Sehingga hasilnya negatif 2. Nah, berdasarkan peragaan gambar di atas, maka
Min 5 ditambah dengan 3 hasilnya adalah min 2, teman-teman. Sampai di sini jelas ya, teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ya, perkalian pada bilangan bulat, teman-teman. Nah, di mana teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya terkait perkalian pada bilangan bulat itu konsepnya seperti apa. Kakak akan menjelaskan satu persatu ya. Di mana untuk perkalian pada bilangan bulat, ketika ya suatu bilangan tersebut bernilai positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian ketika bilangan tersebut ya bernilai negatif dikalikan dengan bernilai positif, hasilnya tetap negatif, teman-teman. Kemudian ketika suatu bilangan bernilai negatif dikalikan dengan bernilai negatif, hasilnya adalah positif. Begitupun dengan ketika suatu bilangan bernilai positif dikalikan dengan bernilai positif, hasilnya positif, teman-teman. Nah, untuk pembagian pada bilangan bulat, konsepnya ya ketika negatif dibagi dengan ketika suatu bilangan bernilai negatif dengan dibagi dengan bernilai positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian ketika suatu bilangan bernilai positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Dan ketika suatu bilangan bernilai negatif dibagi dengan bernilai negatif, hasilnya positif, teman-teman. Oke, sampai di sini cukup jelas ya terkait konsepnya, baik perkalian maupun pembagian pada bilangan bulat, teman-teman. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan contoh soal ya, di mana di sini ada soal terkait pembagian pada bilangan bulat ya, di mana 6 dibagi dengan negatif 2 ya. Nah, 6 dibagi dengan negatif 2 itu dapat dibaca dengan negatif dibaca dengan 6 digabung dibagi dengan negatif 2. Nah, peragaan yang sesuai adalah seperti berikut, teman-teman. Ketika 6 itu dibagi dengan negatif 2 ya, ini 6 sama dengan 6 per negatif 2 itu sama dengan N. Nah, kita akan mencari N-nya itu berapa, teman-teman. Nah, sehingga untuk mencari N ini, yaitu 6 itu hasilnya, ya ini negatif 2-nya dinaikkan sehingga menjadi perkalian, ya. Titik-titik dikalikan min 2, hasilnya adalah 6, itu berapa? Nah, maka nilai N yang memenuhi adalah negatif 3, ya. Jelas ya? Nah, negatif 3 ya, tadi sudah dijelaskan, ketika negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif, teman-teman. Sehingga ya, 6 dibagi dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Oke, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk indikator yang kedua ya, indikator yang kedua atau ya sebab yang kedua ya teman-teman. Sebab yang kedua yaitu bilangan bulat pada garis bilangan. Di mana indikator yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat yang disajikan melalui garis bilangan ya, untuk ditandai. Berikut definisi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Berangkat dari 0 dan menghadap ke kanan, teman-teman. Ya, di sini ada bilangan. Ya, ini menghadap ke kanan. Ketika bilangan itu bernilai positif, di sini artinya maju. Dan ketika bilangan itu bernilai negatif, artinya mundur. Dan ketika bilangan itu bernilai 0, maka artinya diam. Jadi ya, teman-teman. Jadi misal ada suatu garis bilangan ya. Ketika dia bernilai positif, dia maju ke depan ya. Ketika bernilai negatif, dia mundur ke belakang. Ketika bernilai 0, dia diam. Nah, kemudian untuk operasinya, untuk penjumlahan, artinya jika suatu bilangan itu beroperasi penjumlahan, itu dapat diartikan untuk terus ya. Jadi di dalam suatu garis bilangan ketika ada penjumlahan, semisal
2 ditambah 2 berarti orang tersebut harus maju dulu 2 petak ya. Kemudian semisal itu ditambah 2, maka orang tersebut maju lagi 2 petak. Nah, untuk pengurangan ya, itu artinya sebaliknya, yaitu orang tersebut balik arah dalam garis bilangan, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk perkalian ya, untuk perkalian antara dua bilangan bulat ya, A dan B dengan A bilangan pengali dan B bilangan yang dikalikan, teman-teman. Nah, diberikan definisi sebagai berikut. Nah, berangkat dari titik 0 ya. A dikalikan B ya. Mohon diingat untuk A itu bilangan pengali, B itu bilangan yang dikalikan. Nah, ketika A ini ya bernilai positif, maka menghadap ke kanan, bergerak A kali ya. Ketika A ini bernilai negatif, maka menghadap ke kiri, bergerak A kali. Nah, untuk B ya, ketika nilai B ini bernilai positif, maka maju tiap kali maju B langkah. Nah, untuk bernilai negatif, maka mundur tiap kali mundur B langkah. Nah, untuk pembagian terlebih dahulu. Nah, pada pembagian antara dua bilangan bulat A dan B, bilangan A disebut bilangan yang dibagi dan B disebut bilangan pembagi. Nah, karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, maka pembagian diberikan definisi sebagai berikut. Nah, berangkat dari posisi A, teman-teman ya, di mana A dibagi dengan B sama dengan C ya. Maka nilai B jika positif, A ini dia menghadap ke kiri. Ketika B ini bernilai negatif, maka A ini dia menghadap ke kanan, teman-teman. Nah, untuk C ya, untuk C, ketika C-nya ini bernilai positif, maka menuju ke 0, maju C satuan. Nah, ketika bernilai negatif, maka menuju ke 0, mundur C satuan. Nah, kakak setelah ini akan menjelaskan terkait contoh soalnya seperti apa ya, teman-teman. Di sini ada soal di mana hitunglah negatif 2 ditambah dengan 5 ya. Nah, kakak akan menjelaskan terkait jawaban dari negatif 2 ditambah 5 ya. Di sini berangkat dari asal ya atau pangkal 0 ya. Dari pangkal 0. Nah, maka menghadap ke kanan ya. Nah, maka negatif 2 ditambah 5 jika diperagakan, pertama yang harus dilakukan yaitu adalah di sini berangkat dari 0 dulu ya. Karena di sini bernilai negatif, maka orang di sini ya yang sudah diperagakan di sini dia mundur 2 langkah ya dari 0 sehingga hasilnya negatif 2. Nah, karena ditambah dengan 5 artinya ya orang ini maju 5 langkah ya dari negatif 2 ini ya. Sehingga hasilnya negatif 2 maju 5 langkah itu lompatannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya di sini adalah positif 3. Nah, karena hasil akhirnya 3 ya, maka negatif 2 ditambah dengan 5 adalah 3. Seperti itu ya, teman-teman untuk contoh-contoh soalnya. Oke, baik, berikut yang dapat kakak sampaikan ya teman-teman terkait bilangan untuk di sub yang pertama ya. Nanti untuk pembahasan di sub yang kedua dan ketiga, pantau terus di YouTube kakak akan menjelaskan ya, melanjutkan untuk pemaparan materi di sub yang kedua maupun sub yang ketiga. Jangan lupa ya teman-teman untuk support terus channel kakak. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Ke rekan-rekannya, ke teman-temannya. Baik, kami ucapkan terima kasih teman-teman.